Gara-gara medsos, Sandiaga kena semprot anggota DPR RI. Ketika Sandiaga diangkat menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf, saya termasuk yang bersedia untuk memberi kesempatan buat Sandiaga membuktikan kinerjanya dahulu. Saya kira Sandiaga punya potensi dan kreativitas untuk itu. Kita kasih waktulah, bahkan ketika Sandiaga bicara soal OKOC dan wisata halal, saya kira itu adalah bagian dari proses. Anggap saja Sandiaga sedang brainstorming, menggali ide-ide untuk nanti mendapatkan ide yang terbaik, termasuk katanya dia berkantor di Bali untuk dekat dengan pelaku usaha. Ya silakan saja, itu sudah dilakukan Sandiaga sejak hari Kamis. Ternyata sebelum pindah kantor ke Bali, Sandiaga sempat tersandung masalah dengan anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PDIP, Putra Nababan. Putra mengkritik keras postingan Sandiaga di Instagram. Lebih daripada 50 anggota Dewan di Komisi 10, hanya 2 yang hari ini menerima ajakan lari pagi saya, sembari meninjau usaha-usaha ekonomi kreatif yang ada di kawasan GBK. Untuk Komisi 10 yang lain, saya dan Bu Dewi Koryati tunggu di hari Selasa depan. Kita olahraga sambil bertukar pikiran untuk menggarap potensi lapangan kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sampai jumpa, kata Sandiaga dalam video yang dia posting pada hari Selasa. Video ini sudah dihapus, yang ada screenshotnya saja yang saya dapatkan dari suara.com. Ya, suara.com sempat mencatat beberapa komentar netizen tentang video ini. Ada yang sempat mengingatkan bahwa yang dikatakan Sandiaga Uno terkesan tendensius, orang punya agenda sendiri. Kalau Bang Sandi orangnya memang suka olahraga, jangan mau cari panggung dengan menjatuhkan orang lain seakan kita lebih baik, tulis akun Edi. DPR Komisi 10 itu mitra kerja, bukan mitra lari. Jika semua mitra kerja ajak lari, bermitra dengan kerja apaan? Gimana kalau besok setiap anggota DPR yang ajak mitra kerjanya lari, komentar akun Sahat. Benar saja akhirnya Sandiaga Uno kena semprot Putra Nababan. Dilansir CNN, video Sandiaga itu dianggap sebagai framing negatif terhadap para politisi yang tengah bertugas di Komisi 10 DPR RI. Sandi harusnya sadar dirinya adalah pembantu Presiden Jokowi. Dia harus berhenti menciptakan sensasi-sensasi politik kosong dengan memberikan bingkai framing negatif terhadap mitra kerjanya. Seolah-olah 50 lebih anggota Komisi 10 tidak bisa bangun pagi dan lari pagi, serta tidak mau ikut menyaksikan usaha ekonomi kreatif di GBK, demikian kata Putra. Ternyata menurut Putra, Komisi 10 sama sekali tidak pernah diundang ikut kegiatan lari pagi tersebut. 158.000 lebih masyarakat yang sudah membaca unggahan itu pasti berpikir anggota Komisi 10 tidak memenuhi undangan lari pagi dan tidak berkenan melihat langsung usaha ekonomi kreatif. Padahal undangannya fiktif dan rekayasa Sandi saja. Itu kebohongan publik dan harus diklarifikasi, demikian kata Putra Nababan. Ya bukan soal itu saja, Putra Nababan juga mengungkap banyaknya kegiatan Sandiaga Uno di medsos. Sehari bisa 3-4 kali posting. Ini jadi pertanyaan kita, sebenarnya apa yang sudah dikerjakan olehnya? Rasanya kok tidak ada dan hanya terus-menerus mencari sensasi agar mendapat simpati dari media sosial, demikian ujarannya dalam raker dengan Komisi 10. Sandiaga disebut sibuk memposting kegiatannya di media sosial. Putra pun menegurnya dengan menyampaikan interupsi sebelum rapat tertutup. Interupsi pimpinan, memberi masukan saja kepada saudara menteri di saat kita sedang rapat kerja resmi seperti ini untuk tidak mengupload postingan-postingan di media sosial yang terkait dengan kegiatan Anda, kata Putra. Putra menyampaikan hal itu agar DPR RI terjaga martabatnya dalam melakukan kegiatan rapat kerja. Dari pihak Sandiaga sendiri lewat jubir Kawenda Lukistian menyatakan bahwa unggahan video itu sekedar guyonan dan meminta Putra tidak baper. Seharusnya santai saja, nggak perlu baper, nggak perlu lebay lah. Itu sekedar jokes, tapi karena menghargai teman-teman Dewan, jadi sudah dihapus postingannya, demikian katanya. Menurut Kawenda, dalam era 4.0 itu, masyarakat perlu tahu apa yang dilakukan oleh Sandiaga sebagai menteri. Jadi mengunggah kegiatan di media sosial itu adalah bagian dari pekerjaan. Untuk itu Sandiaga juga dibantu oleh admin. Bahkan Kawendra meminta Putra harusnya juga seperti Sandiaga untuk banyak memposting kegiatan di DPR RI dan mempersilahkan Putra untuk introspeksi. Ya kok biasa Sandiaga jadi terlihat ngegas ya. Dari pernyataan jubirnya itu saya kira memang tidak tepat kalau Sandiaga menyebut dari 50 anggota Dewan di Komisi 10 hanya 2 yang hadir.
Jika tidak pernah ada undangan resmi yang mencakup semua dengan Komisi 10, ya wajar kalau Putra Nababan menyebut sebagai framing negatif. Karena memang terkesan demikian, mungkin Sandiaga masih terbawa dalam aura konsentrasi politik, jadi perkataannya pun terpola seperti itu, seperti harga nasi ayam di Jakarta lebih mahal daripada di Singapura. Kalau melihat apa yang dikatakan jubir Sandi, itu juga masih terkesan politis karena seperti memasang anggota DPR RI untuk mengunggah kegiatannya di media sosial. Karena memang tidak ada aturan yang menyerukan apalagi mewajibkan. Jangan disamakan semua anggota Dewan itu seperti Fadlizon, apalagi kalau sampai nge-vlog atau cetrak-cetrak selfie di dalam ruang rapat yang mestinya serius. Kalau tidak salah ada kamera televisi yang sudah merekam semua kegiatan rapat itu. Jadi Sandiaga juga bisa meminta rekamannya jika perlu mengunggah di media sosial. Saya tidak tahu bagaimana itu prosedurnya. Harusnya sih bebas buat diakses umum ya. Jadi apakah Sandiaga akan saya salahkan? Ya tidaklah. Teguran dari Putra Nababan saya kira sudah cukup. Sandiaga hanya perlu beradaptasi dan menghilangkan aura konsentrasi politik. Jadi karena kegiatan ini sebagai momen untuk mulai gaspol dalam bertugas. Silakan terus mengunggah kegiatannya di media sosial, tapi jangan kayak Fadlizon. Dikutip dari siwu.com dan artikel ini ditulis oleh Nina Nur. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu